Perkenalkan, nama saya Elizabeth Desi. Saya akan menjelaskan mengenai panjang kurva. Kurva bidang persamaan parametris X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana T lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, sebagai batas panjang poligon tertulis, dan untuk kasus di mana F aksen dan G aksen terus-menerus, formulanya sebagai berikut. L sama dengan integral dari A ke B, akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat dt sama dengan integral dari A ke B, akar dari dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Kita anggap sebagai rumus yang pertama. Panjang kurva memiliki persamaan vektor RT sama dengan FT, GT, HT, di mana T lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, atau setara. Persamaan parametriksnya X sama dengan FT, Y sama dengan GT, Z sama dengan HT, di mana F aksen, G aksen, dan H aksen kontinu. Jika kurva dilintasi tepat sekali saat sebagai T meningkat dari A ke B, maka dapat ditunjukkan bahwa panjangnya L sama dengan integral dari A ke B, akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat dt sama dengan integral dari A ke B, akar dari dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat ditambah dz per dt kuadrat dt. Kita anggap sebagai rumus yang kedua. Perhatikan bahwa kedua rumus, panjang butir pertama dan kedua, dapat dimasukkan ke dalam bentuk integral dari A ke B, nilai mutlak dari R aksen T dt, kita anggap sebagai rumus yang ketiga. Karena untuk kurva pesawat RT sama dengan FTI ditambah GTJ, maka nilai mutlak RT sama dengan F aksen TI ditambah G aksen TJ sama dengan akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat. Dan untuk kurva ruang, RT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK, maka nilai mutlak R aksen T-nya sama dengan nilai mutlak dari F aksen TI ditambah G aksen TJ ditambah H aksen TK sama dengan akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat. Perkenalkan, nama saya Mita Cahati. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang panjang kurva dan materi tentang kelengkungan. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu temukan panjang busur dari heliks melingkar dengan persamaan vektor itu R, T sama dengan cos T, I sama dengan sin T, J, dan TK dari titik 1,0,0 ke titik 1,0,2 V. Nah, langsung ke solusinya. Pertama, kita turunkan dulu si RT-nya ini. Jadi R aksen T itu sama dengan min sin TI ditambah turunannya sin cos T J ditambah K. Nah, maka yang kita punya adalah langsung kita masukkan rumus, yaitu mutlak R aksen T sama dengan akar min sin T kuadrat ditambah cos kuadrat T ditambah 1. Nah, kalau kita jabarkan itu maka hasilnya sama dengan akar 2. Sementara busur dari titik 1,0,0 ke 1,0,2 V itu dijelaskan oleh interval parameter dari T lebih besar dari sama dengan 0 dan T lebih kecil dari 2 V. Nah, maka kita masukkan ke rumus. Rumusnya itu L sama dengan integral batas bawah 0 dengan batas atasnya 2 V, nilai mutlak R aksen T dt. Nah, tadi kan kita udah dapat nilai dari nilai mutlak R aksen T dt, maka tinggal kita masukkan aja, yaitu integral batas bawahnya 0, atasnya 2 V, akar 2 dt. Maka jika dijabarkan itu hasilnya sama dengan 2 akar 2 V. Kita masuk ke sini. Kurva tunggal C dapat diwakili oleh lebih dari satu fungsi vektor. Misalkan ada kubik bengkok, yaitu R1. T itu sama dengan T, T kuadrat, T pangkat 3. Itu dengan T-nya lebih kecil dari 1, lebih besar dari 1, lebih kecil dari 2. Terus ada juga R2U, di mana titiknya itu E pangkat 2U, E pangkat 3U. Dengan U-nya itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan ln 2.
di mana koneksi antara parameter T dan U itu diberikan oleh T sama dengan U E pangkat U. Nah, sekarang kita anggap C itu adalah kurva yang diberikan oleh sebuah fungsi vektor. Maka R sama RT itu sama dengan FTI ditambah G TJ ditambah H TK, di mana T-nya lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Di mana R aksennya itu kontinu dan C dilintasi tepat satu kali saat T bertambah dari A ke B. Maka kita definisikan panjang busurnya itu S. Maka ST itu sama dengan akar batas atas T, batas bawahnya A, nilai mutlak R aksen U DU. Maka sama dengan integral batas atasnya A, batas atasnya itu T, akar dx per du kuadrat ditambah dy per du kuadrat ditambah dz per du kuadrat du, dimana ST ini adalah panjang dari bagian C antara RA dan RT. ds dan dt itu sama dengan nilai mutlak R aksen T. Lalu kita akan masuk ke kelengkungan, materi kelengkungan sedikit saja. Nah, kelengkungan adalah sebuah parameterisasi RT disebut polos di interval L jika R aksennya kontinu dan R aksen itu tidak sama dengan 0. Sebuah kurva disebut polos jika mempunyai parameter polos. Jika C adalah sebuah kurva polos, diartikan sebagai fungsi vektor R yang kita tulis dengan T besar, T sama dengan R aksen T dibagi dengan nilai mutlak R aksen T. Dan ini menunjukkan arah kurvanya. Maka definisi sebuah kelengkungan kurva adalah kappa sama dengan nilai mutlak dt per ds, di mana t-nya adalah vektor tangen. Perkenalkan, nama saya Rohnawen Sabor Purba, saya dari kelompok 1. Sini saya akan menjelaskan rumus kelengkungan sebuah kurva oleh fungsi R. Baik, saya akan menjelaskan pembuktian rumus kelengkungan sebuah kurva oleh fungsi R. Pertama-tama kita kan sudah mendapatkan rumus kelengkungan yang terakhir kali kita dapatkan, yaitu KT sama dengan mutlak T aksen T per R aksen kali T. Nah, di sini kita tahu bahwa faktanya T dikali T itu sama dengan 0. Lalu kita masuk. Di sini kita dapatkan, di sini kita buat jika T sama dengan R aksen per mutlak R aksen, terus jadinya nanti sama dengan R aksen sama dengan T dikali mutlak R aksen sama dengan T ds per dt. Di sini nanti jadinya R aksen sama dengan T aksen ds per dt ditambah T d kuadrat s per dt kuadrat. Oke, kemudian kita masuk R aksen dikali R aksen sama dengan T R aksen mutlak, di sini mutlak, dikali T aksen ds per dt ditambah T ds d kuadrat s per dt kuadrat. Nih. Oke, lanjut. Kemudian ini nanti jadi R aksen ds per dt dikali ini mutlak T dikali T aksen ditambah R aksen d kuadrat s per dt kuadrat dikali T dikali T. Kemudian sini jadinya R aksen ds per dt itu ininya tetap ya, T dikali T aksen ditambah ini kan T dikali T tadi kita dapat faktanya 0, jadi ini 0 kali ini jadinya 0. Dan ini kita nggak usah buat lagi karena nanti hasilnya 0. Kemudian selanjutnya sama dengan
Jadi kita dapat hasilnya itu R aksen dikali R double aksen sama dengan R aksen kuadrat dikali T dikali T aksen. Selanjutnya, kita masukkan R aksen dikali R double aksen mutlak sama dengan R aksen kuadrat yang kita dapat tadi dikali T aksen mutlak. Lalu di sini lanjut lagi R aksen kuadrat dikali T. Ini kita pecah jadi T aksen. Kita ambil sudutnya sin V per 2. Kemudian R aksen kuadrat. Ini jadinya hasilnya T itu kan sama dengan 1. Jadinya 1 dikali T aksen kali 1. Sin V per 2 sama dengan 1. Kemudian, jadi di sini dapat R aksen dikali R double aksen itu sama dengan mutlak R aksen kuadrat dikali T aksen. Jadi di sini kita dapat T aksen itu sama dengan R aksen dikali R double aksen. Ini kita pindah ya. Per R aksen kuadrat. Kemudian dari persamaan yang awal tadi kita dapat ini kan KT-nya sama dengan KT-nya tadi sama dengan T aksen per R aksen mutlak. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Jadinya di sini R aksen per dikali R double aksen per mutlak R aksen pangkat 3. Sekian. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal di mana kita disuruh temukan lengkungan bengkok ketiga dari RT T, T kuadrat, T pangkat 3 pada titik umum dan pada titik 0,0. Sini kita pertama, kita turunkan dulu R aksennya sama dengan T, sama dengan 1, 2T, 3T. Lalu kita ambil R aksen T-nya. Sini kan jadinya 1 dikuadratkan 1, kemudian 2 dikuadratkan 4, T kuadrat, tambah 3 dikuadratkan 9, jadi T pangkat 4. Dia semakin naik semakin dikuadratkan. 1 di sini 2, di sini jadinya dipangkatkan 2 lagi jadi 4. Kemudian di sini kita dapat R aksen T-nya dikali R double aksen dari rumus yang tadi. T sama dengan ambil IJK, kita ambil matriksnya di sini I J K 1 0 2T 3T kuadrat 2, 6. Oke, rumus yang R aksen T dikali R double aksen T sama dengan plug di sini. Jadi di sini 36 T pangkat 4 ditambah 36 T kuadrat. Ini dikuadratkan 6T-nya jadi 36, T kuadratnya jadi T4, ditambah minus 6 jadi 36, T-nya jadi T kuadrat, ditambah 2, dikuadratkan 4, K-nya nggak ikut karena ini variabel T. Kemudian di sini didapat 2, 9T pangkat 4, ditambah 9T kuadrat, ditambah 4, ditambah 1, sama-sama 1 bagi 4. Baru kita dapat hasil akhirnya, yaitu rumus KT sama dengan R aksen kali T dikali R double aksen T mutlak per R aksen T pangkat 3. Kita masukkan dalam rumus. Ini jadi 2, ini hasilnya tadi kan yang ini 2 akar 9T pangkat 4 ditambah 9T kuadrat ditambah 1 sama dengan per R aksen T pangkat 3-nya itu kan tadi, R aksen T-nya itu tadi 1 ditambah 4T yang ini kuadrat akar ya, kuadrat ditambah 9 T pangkat 4. Jadi di sini pangkat 3 per 2. Karena dia turun ke bawah jadinya pangkat 3 per 2. Sekian. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Nia Sambil Tobing. Saya kelompok pertama. Jadi saya akan melanjutkan presentasi kami mengenai panjang kurva dan kelengkungan. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai panjang kurva dan kelengkungan. Jadi saya akan membahas mengenai
kelengkungan dan lingkaran kelengkungan. Jadi tadi kan yang dibahas sama saya mengenai kelengkungan, yaitu merupakan laju perubahan arah kurva terhadap perubahan panjangnya. Jika T adalah vektor singgung satuan pada kurva, S adalah panjang busurnya, maka vektor kelengkungannya dinyatakan dengan KT. Jadi yang dicari sana kan adalah KT. Sedangkan pada kelengkungan dan lingkaran kelengkungan ini, kita disuruh untuk mencari jari-jari pada suatu lingkaran. Jadi ini diketahui suatu fungsi vektor dari R ke R2 yang persamaannya RT sama dengan FTI tambah GTJ dengan X sama dengan FT dan Y sama dengan GT. Fungsi vektor tersebut dapat digambarkan sebagai kurva alfa pada bidang datar. Misalkan suatu kurva titik P pada titik kurva alfa yang ditentukan oleh nilai T sama dengan T0 elemen I, dan pada titik G juga pada kurva alfa yang ditentukan oleh nilai T sama dengan T0 tambah HA elemen I, maka diperoleh sebagai berikut. Sebagai vektor garis singgung, yaitu vektor yang menyinggung kurva alfa di titik P. Untuk suatu nilai T0 sama dengan 0 dapat ditentukan titik A pada kurva alfa yang sedemikian sehingga terdapat unsur dari titik A ke titik P dengan ST merupakan panjang busurnya. Jadi ini sebenarnya udah kita bahas pada panjang busur atau panjang kurva. Akibatnya dapat ditentukan T sebagai vektor satuan singgung, yaitu yang berimpit dengan dr per dt. Dengan T sama dengan dr per ds sama dengan limit delta R per delta S sama dengan dr per dt kali dt per ds. Itu merupakan panjang vektor PQ, maka diperoleh T sama dengan limit delta S menuju 0 mutlak delta R per delta S sama dengan limit delta S menuju 0 mutlak vektor PQ per delta S sama dengan limit delta S menuju PQ per delta S sama dengan 1. Jadi untuk T adalah suatu vektor satuan singgung dapat diperoleh N, yaitu vektor satuan normal yang tegak lurus dengan T. Karena itu T juga tegak lurus terhadap dt per ds, maka dapat ditentukan K sama dengan mutlak dt per ds. Sebagai kelengkungan kurva di titik P, maka R-nya sama dengan 1 per K. Maka R itu disebut jari-jari kelengkungan kurva di titik P. Jadi secara umum bahasa yang lebih mudah dipahami itu, yaitu jika KT adalah kelengkungan kurva pada titik KT di mana KT tidak sama dengan 0, maka jari-jari kelengkungannya didefinisikan R sama dengan 1 per K. Jari-jari ini terletak pada suatu garis tegak lurus dengan garis singgung searah dengan NT. Jadi tegak lurus yang dimaksud yaitu T itu tegak lurus dengan dt per ds, maka dapat ditentukan nilai K-nya. Oke, selanjutnya contoh soalnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Indra Wisada Manurung. Terima kasih. Nama saya Indra Wisada Manurung dari kelompok 1. Selanjutnya contoh soal. Tentukan kelengkungan dan jari-jari kelengkungan dari kurva F T sama dengan 2T, 4T pangkat 2. Penyelesaian. Persamaan vektor kurva tersebut adalah R T sama dengan 2TI tambah 4T kuadrat J, sehingga T besar sama dengan dr per ds sama dengan dr per dt kali dt per ds sama dengan 2i tambah 8tj dt per ds. Akibatnya 1 sama dengan t kali t sama dengan 4 tambah 64t pangkat 2 dt per ds kuadrat. Jika dan hanya jika 1 per 4 tambah 64 t pangkat 2 sama dengan dt per ds kuadrat. Jika dan hanya jika dt per ds, maka sama dengan 1 per 2 akar 1 tambah 16t pangkat 2. Jadi kelengkungannya adalah 2 per 1 tambah 16t kuadrat pangkat 3 per 2. Dan jari-jari kelengkungannya adalah R sama dengan 1 per K sama dengan 1 per 2 per 1 tambah 16t kuadrat pangkat 3 per 2. Cara lain untuk menentukan kelengkungan dan jari-jari kelengkungan adalah dengan menentukan vektor satuan singgung sebagai T sama dengan R aksen T per panjang R aksen T. Untuk
suatu kurva dengan persamaan vektor RT sama dengan FTI tambah GTJ, di mana X sama dengan FT dan Y sama dengan GT adalah persamaan parameter. Maka kelengkungan kurva juga dapat ditentukan sebagai K sama dengan X aksen Y double aksen kurang Y aksen X double aksen per X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat kuadrat. Secara khusus untuk kurva yang merupakan grafik Y sama dengan GX, Y sama dengan GX, maka K sama dengan Y double aksen sama per 1 tambah Y aksen kuadrat pangkat 3/2. Karena T adalah vektor satuan, maka T kali T sama dengan 1, sehingga berlaku T kali dt per dt sama dengan 0. Karena dt per dt merupakan vektor yang tegak lurus T dan dt per dt terletak pada bidang pelurus, maka dt per dt adalah vektor yang terletak pada garis perpotongan antara bidang pelurus dengan bidang normal. Vektor satuan yang searah dengan dt per dt disebut vektor satuan normal dan dapat dinotasikan n, sehingga dt per dt sama dengan panjang dt per dt n sama dengan k kali n, untuk k sama dengan panjang dt per dt sebagai kelengkungan kurva alfa di titik P dapat ditentukan k kuadrat sama dengan kn kali kn, sedangkan jari-jari kelengkungan dapat ditentukan sebagai R sama dengan 1/k.